Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Khan fidin rahimani wa rahmakumullah. Qad qara'na ams nuzulul Qur'an. Nuzul Al-Quran. Yusuf, mata nazala awwalu ma nazala min Al-Quran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nazala fi Lailatul Qadar fi syahri Ramadan. Sahih. Mad dalil? Inna anzalnahu al-Qur'ana fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Inna anzalnahu Fi lailatul mubarakah. fi lailatin mubarakah. Fi surati Fi surati al-Baqarah. fi ayyi surah? Fi surati ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Al-ayatul ukhra. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. هذا ذكر الشهر. أريد الآية فيها ذكر الليلة. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أما في شهر رمضان ما الدليل؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. طيب ما شاء الله. طيب من ما اسمك؟ عطار. فعال صيغة مبالغة. عطار. طيب كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل القرآن عليه؟ كم عمر النبي؟ بالعربية 40. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه القرآن 40 سنة. 40 سنة. طيب وهذه السن أي سن 40 هي التي يكون بها بلوغ رشد وكمال العقل وتمام الإدراك. بعده من الذي نزل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله؟ جبريل عليه السلام. والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو رسول الله من الملائكة إلى رسل الله من البشر. أنتم؟ طيب ما الدليل؟ أين الشاهد؟ نزل به الروح الأمين. به الضمير ها يعود إلى ماذا؟ به الها نزل بالقرآن الروح الأمين جبريل عليه السلام. طيب وقد كان لجبريل أوصاف كثيرة عظيمة وحميدة. اذكر بعض منها وآية والدليل. أوصاف الجبريل التي ذكر في القرآن. أين الشهيد؟ ذي قوة. إنه لقول رسول. هو الرسول. هذا واحد. كريم. اثنان. ذي قوة. 3. ثم عند ذي العرش مكين عنده مكانة. 4. مطاع. 5. أمين. 6.
Idzan fi hadhil ayat allati fi surah at-takwir dzakara Allah Subhanahu wa taala sittata awsaf Jibril li Jibril alaihi salam. Rasul karim dzi quwwah inda dzil arsy makin mata' amin. Taib. Al-ayat al-ukhra Ramadan. Al-ayah allati dzukira fiha atau dzukirat fiha sifat Jibril alaihissalam. Taib, ahsant. Ba'dahu ayatul ukhra. Al-ayatul ukhra allati fiha awsaf Jibril. Thumma min rabbika bil haqqi Taib. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى فإنه لا يرسل بالعظيم إلا لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. طيب الآن نواصل درسنا الثاني. من يقرأ؟ تفضل. Bismillah. Qala Syekh Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, awwalu ma nazala minal Qur'ani ala wajhil itlaqi qat'anil ayatul khamsu al-ula min suratil alaq wa hiya qauluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Thumma fataral wahyu muddatan thumma nazalatil ayatul khamsul ula min suratil muddaththir wa hiya qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Baik. Huna dzakara Syekh awwalu ma nazala minal Qur'an. Ya. Ba'dama darasna mata nazala awwalu ma nazala minal Qur'an fi lailatul qadar wa fi syahr Ramadan wa umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nazala awwalu ma nazala minal Qur'an yani 50 sana 40 sana wa man alladhi nazala bil Qur'ani min Allah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min indillahi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syara'a Asy-Syaikh rahimahullah fi bayani awwali ma nazala minal Qur'an. Qala rahimahullah awwalu ma nazala minal Qur'ani ala wajhil itlaq qat'an. Jadi yang paling pertama yang turun dari Al-Qur'an secara mutlak qat'an adalah al-ayatul khamsul ula. Ma'irabu al-ayat anta al-ayatu ma'irabuha mubtada laus ini khabar. Aina al-mubtada? Awwalu mubtada. Al-ayatu khabar. Baik. Al-aslu fil mubtada wal khabar al-mubtada awalan thumma al-khabar. Fahimtum? Lakin qad wujida atau qad yujad atau qad tujadu al-jumlah fiha dzikr al-mubtada atau dzikr khabar awalan thumma al-mubtada. Yuqal khabar muqaddam wa mubtada muakhkhar. Jadi sini yang paling pertama yang turun dari Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang 5 yang pertama dari surah Al-Alaq.
Maksudnya 5 ayat pertama. Kita terjemahkan dirangkai dalam bahasa Indonesia 5 ayat pertama yang di surah Al-Alaq. Ini yang paling pertama turun dari Al-Qur'an. Bisa dipahami? Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Tsumma fatara al-wahyu muddatan. Kemudian wahyu terhenti beberapa waktu. Ba'da nuzuli hadhihi al-ayat al-khams al-ula min suratil 'alaq, fatara al-wahyu muddah. Jadi terhenti turunnya wahyu setelah turunnya 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Thumma, kemudian nazalatil ayatul khamsul ula min suratil Muddatsir. Kemudian setelah terhenti beberapa waktu, turunlah ayat yang 5 yang pertama. Maksudnya 5 ayat pertama dari surah Al-Muddatsir. Oleh karena itu di sini kita ambil pelajaran bahwasanya itu wahyu Al-Qur'an itu tidak turun tiap hari. Tidak turun tiap hari. Ya, jangan dikira 6.000 sekian ayat ini langsung dibagi berapa? 23 tahun. Oh, setiap hari sekian turun. Oh, enggak seperti itu. Jangan sampai cocok lagi. Bisa dipahami? Ya, turun bertahap ya. Tanpa jumlah yang terbatas. Kadang 5 ayat, kadang sekian ayat, kadang sekian ayat. Ya. Kadang langsung satu surah, ya paham ini? Turun surah Al-Fatihah. Bisa dipahami? Baik. Ya, tidak ada batasan harus 5, harus berapa, tidak. Ya, kadang terhenti, tidak ada, kemudian turun lagi. Nanti akan dijelaskan turunnya ayat itu nanti ada ibtidai, ada sababi. Ada ibtidai, ada sababi. Ini setelah ini pas. Pembahasan setelah ini. Yang terpaham sekarang ya. Jadi yang paling pertama turun dari Al-Quran adalah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Kemudian ya berhenti. Ya, paham ini? Terhenti turunnya wahyu beberapa waktu. Baru turun setelah itu 5 ayat pertama dari surah Al-Muddatsir. Wa hiya qauluhu ta'ala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Tsumma وقال المصنف وفي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله صحيح البخاري ومسلم. إذا قرأنا صحيح إذا صحيح بدل. إذا قرأنا صحيح خبر من مبتدأ محذوف أي هما صحيح البخاري ومسلم. طيب. عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق وهو في غار هراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يعني لست أعرف القراءة فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق ila qawlihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik, thumma qala rahimahullah fa fi sahihain ay sahih al-Bukhari wa Muslim. Dalam sahihain itu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Karena kitab sahih itu banyak, bukan hanya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Bisa paham ini? Kitab sahih itu banyak. Ya. Ini yang paling terkenal dan ketika dikatakan sahihain yang diinginkan adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Mana Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha fi badil wahyi, itu tentang awal turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata hatta ja'ahul haqqu, sampai datang kepada beliau al-haq, itu kebenaran wahyu. Wa huwa fi ghari Hira. Wa sini wa apa? Wa haliyah. Dalam keadaan beliau sedang berada di Gua Hira. Ya, Gua Hira itu kalau antum lihat, antum umrah pergi ke sana, itu jaraknya lumayan jauh. Ya, coba lihat di Google Map. Ya, paham ini? Jadi dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ke situ lumayan, ya. Ya lumayan kalau jalan kaki.
Kalau naik bus saya sisa duduk. Sudah sampai di situ di gunung itu, Gua Hira-nya di atas. Ya kalau sekarang enak, sudah ada tangganya. Ya bayangkan dulu belum ada tangga. Kita pakai tangga saja poso, ya. Bisa paham ini? Walaupun saya belum pernah naik, tapi orang-orang yang naik itu, ya kalau dengar napasnya, ya, ya ngos-ngosan. Ya, karena tinggi, tak? Tinggi, bayangkan. Ya, sudah sampai di atas itu mulut gua memang menghadap ke Ka'bah. Ya, kan gua ada mulutnya, ada lubangnya. Itu lubang itu menghadap ke Ka'bah. Jadi bukan di puncak sekali, di bawahnya. Itu ada turun di situ, itulah Gua Hira. Bisa dipahami? Tapi masalahnya di sini untuk kaum muslimin di zaman sekarang, ya banyak yang salah memahami ini Gua Hira. Betul, ini tercatat dalam sejarah. Disitulah wahyu pertama kali itu turun. Tapi apakah berarti kita disyariatkan sholat, disyariatkan baca Quran di situ, ada keutamaan tersendiri? Tidak ada. Bisa paham ini? Ini Gua Hira. Itu saya lupa nama gunungnya. Gunung apa itu? Hah? Ada nama gunungnya, nama bukitnya baru. Itu guanya Gua Hira. Taib. Di sinilah faja'ahul malak. Maka datanglah al malak. Sini alif lam, sini lil ahd. Ya, paham ini? Itu malaikat Jibril. Faqala iqra. Malaikat ini berkata kepada Nabi, iqra, bacalah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ma ana biqari, ai yakni lastu a'riful qiraah. Saya tidak bisa membaca, saya tidak memahami qiraah, saya tidak bisa membaca. Sebagian menyebutkan itu tidak bisa membaca yang tertulis. Ya, karena setelah ini iqra, beliau bisa baca Al-Qur'an. Tapi tidak dengan membaca yang tertulis. Paham ini? Kan baca kan kita, kalau kita ini sepertinya sekarang bacanya baca kitab. Ya, Nabi tidak bisa baca yang tertulis. Jadi, ketika disuruh iqra bisa dia baca Al-Qur'an, tapi tidak secara tertulis. Maksudnya dia melihat tertulis begitu bisa tidak? Ya, langsung Allah berikan kemampuan untuk membaca. Bisa dipahami? Bedakan ya? Ya, inilah makna ummi, ya. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Nah, membaca sini antum harus kasih catatan kecil, itu membaca sesuatu yang tertulis. Buktinya beliau disuruh iqra. Iya, iqra bisa baca enggak? Baca tuh. Nah, baca Al-Qur'an? Baca bisa. Tapi bukan itu yang dimaksud. Maksudnya membaca yang tertulis. Nah, ini hujjah telak untuk orang-orang siapa? Yang pertama orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab ketika itu. Ya, mereka itu ahli sastra, ahli bahasa, ahli syair. Paham betul ini keindahan bahasa Arab itu mereka ngerti. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal tidak tahu membaca, tidak ngerti membaca. Ya paham ini? Tapi tiba-tiba mendatangkan sesuatu yang mereka tidak bisa bikin dari syair-syair. Ya, bukan musik ya, syair. Ada orang pusing bedakan syair dan musik ini. Susah, ya paham ini? Bisa dipahami ya? Jadi penyair mereka luar biasa dalamnya. Datang Al-Quran turun kepada Nabi dikenal tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi dia bisa membaca sesuatu yang mereka tidak mampu. Orang yang paling jagonya Nabi tidak mampu datangkan. Oleh karena itu mereka satu kali dengar itu langsung bersar, tahu ini. Ibarat istilahnya ahlinya berkumpul, seorang ahli suatu bidang berkumpul, ada sesuatu yang sangat hebat, mereka itu baku tahu ini dari ini, ya paham ini? Saya kalau cerita HP misalnya ahli HP itu satu kali dari jauh dia lihat begini, ini HP begini, HP bagus ini, HP begini. Paham ini? Mereka ahli sastra. Turun Al-Qur'an dibaca sama Nabi, sudah. Ya. Bahkan ada langsung bilang, ini bukan dari manusia ini. Bukan manusia macam mereka ngerti. Karena mereka baku tahu ini batasnya sampai segini. Ini sastranya, sejago-jagonya orang sastra sampai sini. Baku tahu. Bisa dipahami? Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ke umatnya itu dengan ayat. Kalau kita bahasa mukjizat. Yang ketika itu sedang berkembang misalnya banyak ahli sastra turunkan. Kalau di zaman Nabi Isa alaihissalam pengobatan.
Turun Nabi Isa, diutus jadi Nabi dan Rasul, bukan sekedar menghormati. Orang buta saja lahir nak kasih melihat biiznillah. Orang penyakit kulit, penyakit kusta, sopak, dia sembuhkan biiznillah. Bahkan orang yang sudah mati dia bisa hidupkan biiznillah. Apa mau diobat apa itu? Ini buta saja lahir. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu berkembang ilmu sihir, ya enggak? Itu Firaun dikatakan punya tukang-tukang sihir. Ya, tolok-toloknya, jago-jagonya. Bisa paham ini? Nah, dikasih tandanya sama Nabi Musa. Nabi Musa punya tongkat yang memang biasa dia pakai. Ya. Disebutkan dalam surat Taha ya, wa husya'ala ghanami, wa liya fiha ma'aribu ukhra. Dia pakai tongkat, dipakai menghalau apa? Paham ini? Kambing apa ternak. Nah, ini ketika tanding sama tukang sihirnya Firaun, satu kali lempar dia. Lempar kayu yang asli kayu berubah menjadi ular betulan. Berbeda mereka balik-balik mata aja. Ya, lempar tongkat tali orang lihat ular. Ini tukang sihirnya yang lihat sendiri. Ya, kan tidak, kalau tukang sihir ibaratnya saya ketawa-ketawa aja dalam hatinya, itu tongkat tali orang lihat ular kan sudah disihir. Tapi mereka ngerti ya, kau sesama tukang sihir jadi baku tahu jadi. Tapi ketika Nabi Musa lempar tongkat asli kayu, kemudian berubah menjadi apa? Ular asli ularnya lagi bukan ular dodong, ular loyo. Paham ini? Ya, ularnya besar, gesit dan memakan semua yang mereka lempar. Langsung apa responnya? Menganga, bukan sekedar menganga, langsung sujud. Karena ilmu mereka, di puncak ilmu mereka bilang tidak ada manusia, tukang sihir dari manapun, sejago apapun, siapapun gurunya, toloknya, tidak ada yang bisa begini. Yang bisa begini hanya Allah Subhanahu Rabbul Alamin. Sujud dia, langsung sujud. Ya, bisa paham ini? Coba. Nah, ini sama. Nabi SAW itu turun Al-Quran itu sampai pada puncak keindahan bahasa Al-Quran yang tidak bisa ditangkap oleh manusia sejago apapun sastranya. Bisa dipahami? Oleh karena itu datang itu siapa? Musailam al-Kadzdzab bikin tong katanya turun wahyu sama dia. Apa itu yang saya hafal itu katanya ayat yang turun ke Musailam itu. Apa kor apa ya, paham ini? Ya kan? Saja juga tapi kentara dari jauh ji orang yang ai. Ya, paham ini? Beda Al-Qur'an. Ya, mereka betul-betul memahami. Di sini turun 5 ayat pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Ini dalilnya mana? Bukhari Muslim dari hadis Aisyah. Bisa dipahami? Ini hadis panjang ya. Dan saya nasihatkan antum untuk lihat di kitab aslinya. Ya. Beli Sahih Bukhari ya. Kalau aplikasi jangan ya. Beli Sahih Bukhari. Enggak rugi antum beli Sahih Bukhari. Antum lihat itu kisah turunnya wahyu di awal-awal bab. Ya. Paham ini? Awal kitab Sahih Bukhari itu. Antum lihat di situ antum dapati ya bagaimana Nabi ya turunnya wahyu pada Nabi, kemudian pulang ketakutan, kemudian diselimuti di ini, kemudian dihibur sama istrinya, kemudian dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Paham ini? Ibnu Ammi Khadijah radhiyallahu anha. Itu Waraqah sudah buta, sudah tua, tapi dia punya ilmu dari kitab terdahulu. Satu kali cerita ji Nabi begini, satu kali hadza namus alladzi nazala ila Musa. Satu kali je. Orang tua ini orang buta. Satu kali cerita ji Nabi, itu namus itu. Maksudnya Jibril yang turun juga kepada Nabi Musa. Baru dia sebutkan konsekuensinya, apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan kaumnya, dan apa yang akan dilakukan kepada dia dapat. Ini ilmu, inilah ilmu. Itu Waraqah sudah bilang, tidak ada yang datang yang seperti dengan yang apa yang kau bawa kecuali pasti disakiti dan dimusuhi. Itu dia sudah bilang. 1400 tahun lebih yang lalu. Bisa paham ini? Ya, jadi awal baru turun 5 ayat pertama ini Waraqah bin Naufal ya, ingat ya? Paham ini? Ini bukan nabi tapi dia punya ilmu dari kitab-kitab terdahulu. Connect. Ya. Satu kali jadi tidak ada satupun yang datang membawa, menceramahkan, mendakwakan apa yang kau mau kecuali pasti diganggu dan dimusuhi, disakiti. Dan kalau saya dapat kamu disakiti sama kamu, saya akan bela kamu dengan. Tapi kan ajal, ya sudah tua, tidak lama saja meninggal. Dia tidak dapati Nabi SAW disakiti oleh kaum. Bisa dipahami? Itu baca di situ ada di Sahih Bukhari.
Bisa katakan beli di Sahih beli Sahih Bukhari paling 300 400 ya lebih mahal HP-nya antum. Ya, paham ini? Yang ada di bawah beli itu, antum baca. Luar biasa itu kisah-kisah di awal turunnya wahyu. Terus wa fihi ma an Jabir radhiyallahu anhu anna dan Nabi itu panjang prosesnya ya, tidak langsung turun ya. Nabi juga tidak langsung tiba-tiba nongol di Gua Hira. Itu ada prosesnya. Ya, dibuat beliau senang, Allah buat beliau cinta, menyendiri, tafakkur. Begitu. Itu lama, tidak langsung tiba-tiba di Gua Hira, jalan-jalan baru turun. Tidak, bukan. Panjang ceritanya. Bisa paham ini ya? Oleh karena itu dibaca ya, dibaca ini beliau paparkan secara ringkas saja. Karena yang jadi titik pembahasan beliau adalah awwalu ma nazala minal Qur'an. Tapi ceritanya panjang ya, ceritanya panjang. Terus wa fihi ma an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu ma ma'na fihi ma fi sahihi al-Bukhari wa Muslim wa fi sahihain aidan an Jabirin radhiyallahu anhu. Fadal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama'i fadzakara al haditha wa fihi fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir ila warrujza fahjur. Unzuru an Jabir radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Wa huna wa hal. Jadi dari Jabir radhiyallahu anhuma beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW bercerita berkata dalam keadaan beliau sedang menceritakan tentang fatratil wahyi. Fatrah itu tadi jeda. Ya, ada jeda setelah turunnya 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Terhenti tak? Berhenti beberapa waktu. Ini beliau ceritakan. Kemudian beliau menyebutkan baina ana amshi. Jadi ketika saya sedang berjalan, tiba-tiba sami'tu sautan minas sama. Ini bukan tidak disebutkan ini di Gua Hira di mana ya. Ini beliau sedang berjalan ini setelah kejadian turunnya wahyu yang pertama itu 5 ayat pertama di surah Al-Alaq di Gua Hira. Ini setelahnya ini ada beberapa waktu setelahnya. Ya, beliau lagi berjalan, katanya saya sedang berjalan, tiba-tiba saya dengar suara dari langit. Suaranya siapa ini? Jibril alaihissalam datang lagi. Inilah kali yang kedua datangnya Jibril. Bisa paham ini? Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan 5 ayat yang pertama dari surah Al-Muddatsir. Coba lihat itu ayat kelima ya. Coba lihat. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir ila warrujza fahjur. Bisa dipahami ini? Jadi ini yang kedua, riwayat Jabir ini bukan lagi peristiwa di Gua Hira, bukan lagi 5 ayat yang pertama di surah Al-Alaq, tapi ini sudah pembahasan turunnya 5 ayat pertama di surah Al-Mudaththir setelah jeda beberapa waktu. Tidak ada turun sama sekali, satu ayat pun tidak ada. Nah, tiba-tiba beliau lagi berjalan, yang disebutkan tempatnya sini, ada suara dari langit. Nah, itulah malaikat Jibril turun 5 ayat yang pertama dari surah Al-Mudaththir. Kemudian Waqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa thammata ayatun apa ini sama ini? Apa ayatnya? Sama fil Quran. Idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan. Makna thamma ay hunak. Ya, hunak. Makna thammata ay hunak wa hadhihi al-kalimah qad darasna fi durus lughat al-arabiyyah. Thammata. Di sana, ya di sana. Dan di sana ada ayat-ayat yuqalu fiha awwalu ma nazal. Coba ulang. Wa thammata ayatun yuqalu. Jadi dia maf'ul fi ya. Artinya sama hunaka. Tulis itu. Hunaka artinya di sana. Baik. Wasil. Wa thammata ayatun yuqalu fiha awwalu ma nazala wal muradu awwalu ma nazala bi i'tibari syai'in muayyanin fatakunu awwaliyatan muqayyadatan mithlu hadits Jabirin radhiyallahu anhu fi sahihain anna Aba Salamata bin Abdurrahman sa'alahu ayyul Qur'ani unzila awwalu qala Jabirun ya ayyuhal muddatsir qala Abu Salamah umbitu annahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kasih harokat situ. Umbitu.
Ya, saya diceritakan, dikhabarkan. Dia sampai antum salah baca ya, umbi itu. Pusing antum kalau salah baca. Terus Faqala Jabirun la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawartu fi hira'in falamma qadaitu jiwari habattu. Fadzakara al-haditha wa fihi fa'ataitu Khadijata faqultu dathiruni wa subbu alayya ma'an baridan wa unzila alayya ya ayyuhal muddathir ila qawlihi warrujza fahjur. Baik, kemudian beliau menyebutkan pembahasan lain, ini berkaitan dengan pembahasan ini. Masammata di sana ada ayat-ayat yang yuqalu fiha awwalu ma nazal, yang dikatakan bahwasanya ini ayat-ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an. Kan kita sudah sepakat sekarang ya, yang paling pertama turun adalah apa? Semua. Salam. Siapa? Naim, Man. Hah? Ayub, subhanallah. Tawadda. Idhab fatawadda, Ayub. Anta naim fi dars. Nice. Baik. Jadi di sana ada ayat-ayat yang dikatakan ini awwalu ma nazal. Ini ayat yang pertama turun dari Al-Qur'an. Tapi perhatikan wal muradu awwalu ma nazala bi'tibari syai' muayyan. Tapi yang diinginkan adalah awal yang turun dari Al-Quran dari tinjauan sesuatu yang tertentu. Kalau yang mutlak tadi yaitu 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Itu yang paling pertama, titik. Tapi ada juga ada ini ayat awal yang pertama turun dari Al-Quran. Tapi diinginkan tinjauan yang tertentu, sesuatu yang tertentu. Nah, ini fatakuna awwaliyatan muqayyadah. Maka awwaliyahnya ya, awal turunnya itu dikatakan sesuatu yang terikat, bukan mutlak bahwasanya dia betul-betul ayat yang paling pertama turun. Ya, nanti boleh jelaskan. Contoh katanya hadis Jabir radhiyallahu anhuma dalam sahihain bahwasanya Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullah yang tabi'in bertanya kepada Jabir, "Ayyul Qur'ani unzila awal?" Ayat Al-Qur'an yang mana yang diturunkan pertama kali? Jabir menjawab, bukan Iqra. Apa dia bilang? Ya ayyuhal muddatsir. Apa ya? Ayo coba lihat. Ini antum jangan pusing. Ya, perhatikan. Jabir mengatakan bukan Iqra tapi ya ayyuhal muddatsir. Qala Abu Salamah, maka Abu Salamah ini muridnya bilang, ya dia kasih pertanyaan lagi gurunya. Umbi itu saya dikabari, saya dikasih tahu. Maksudnya ini didapat dari guru yang lainnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq annahu, bahwasanya yang paling pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya biasa tuh guru dengan murid berdiskusi kan. Jadi dia tanya, Abu Salamah tanya, apa yang paling pertama turun dari Al-Quran? Gurunya jawab, ya ayyuhal muddatsir. Muridnya tanya lagi, kalau saya dikasih tahu, ada ilmu saya dapat, begitu bahasanya kita ya. Ya, tanpa menyebutkan ini adab ya. Antum kalau bertanya, ya, antum sudah tanyakan masalah yang sama kepada guru yang lainnya. Ya, kemudian antum dapati di guru yang lainnya itu berbeda jawabannya dengan guru yang antum bertanya, maka jangan sebutkan namanya supaya tidak bertengkar, tidak jadi fitnah. Dan tidak penting antum sebut mana. Antum tanya ke Ustaz Tubaid hukum begini, antum bilang Ustaz Mudzakir bilang begini, ya, tidak cocok. Ustaz Anu bilang begini Ustaz. Atau antum tanya saya, ya Ustaz apa hukumnya begini? Ya, saya katakan begini. Kemudian antum bilang, oh Ustaz Anu begini. Ya kalau kamu mau pegang pendapatnya Ustaz lain, tidak ada masalah. Ya, ngapain kamu juga tanya saya? Paham itu? Baik. Di sini dikatakan umbi itu dibawakan dalam mabni lil majhul. Tidak disebutkan fa'il. Siapa yang kasih tahu dia bahwasanya yang paling pertama turun adalah Iqra. Maka gurunya bilang, la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diska saudara. Saya tidak akan khabarkan kepadamu, kasih kau ilmu kecuali apa yang Nabi ucapkan. Nabi sabda berarti ilmu ini dari Nabi. Ya. Dan dikasih dalilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawartu fi Hira falamma qadaitu jiwari habattu. Ini apa artinya ini? Siapa yang sudah periksa anunya? Saya tidak pastikan makna anunya. Ada yang antum sudah? Apa artinya itu? Yang saya dapat Ustaz, saya tinggal Kalimat, susumi kalimatnya. Saya tinggal di Hira, Gua Hira, maka kemudian tatkala saya selesai, terus habat itu turun. Jadi beliau naik ke Gua Hira. Tapi ingatnya ini bukan peristiwa yang pertama.
Ya? Paham ini? Naik ke Gua Hira, bisa paham ini? Terus dia selesaikan tinggalnya di sana, kemudian dia turun. Fadzakara al-haditsa wa fihi fa ataitu Khadijah. Ya. Maka aku pun mendatangi Khadijah, faqultu dassiruni wa sabbu alayya ma'an baridan. Ya, sinilah. Dassiruni, selimutilah saya. Dan tuangkanlah kepadaku air yang dingin. Wa unzila alayya, dan diturunkan kepadaku di situ ya ayyuhal muddatsir. Ya. Nah, di sinilah kita baru paham. Ternyata ini sudah peristiwa apa? Yang kedua, turun ayat yang kedua. Bisa dipahami? Itu yang ada kata dassiruni. Bisa dipahami? Baik. Terus. وقال المصنف رحمه الله تعالى فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي أو أول ما نزل في شأن الرسالة. Sekarang Syekh jelaskan kenapa bisa Jabir mengatakan ini adalah awal ayat yang turun. Apa maksudnya itu awal ayat? Padahal kita sudah sepakati tadi jelaskan bahwasanya awal yang pertama kali turun dari Al-Quran kepada Nabi adalah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Ini kenapa Al-Mudaththir juga dikatakan awal? Beliau jelaskan. Fahadil awwaliyatu, jadi awwaliyah, ya. Awal yang disebutkan Jabir itu ini bi'tibari awwala ma nazala ba'da fatratil wahyi. Ini jika ditinjau dari awal ayat yang turun setelah fatratil wahyi. Kan saya sudah bilang tadi, setelah turun 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq, kalau orang bilang, kosong, fatrah. Ya, ada jeda. Setelah jeda ini, awal yang pertama turun setelah fatrah ini, inilah ya ayyuhal mudaththir. Ini jawaban yang pertama. Kenapa Jabir bilang itu yang pertama turun? Jawaban yang kedua, awwalu ma nazala fi sya'nir risalah. Ya enggak? Jawaban yang kedua adalah ya ayyuhal muddatsir, 5 ayat setelah 4 ayat dan 4 ayat setelahnya, 5 ayat ini. Ini adalah awal ayat yang turun berkenaan dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Lianna terus. Lianna ma nazala min surat Iqra thabatat bihi nubuwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nazala min suratil Muddatsir thabatat bihi risalatu fi qoulihi kun fa'anzir. Kenapa dikatakan ini awal ayat yang turun berkenaan dengan kerasulan Nabi SAW? Karena apa yang turun dari surah Iqra, yaitu 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq itu, thabatat bihi nubuwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengannya, dengan turunnya 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq ini, tetaplah dengan 5 ayat tersebut kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ resmi menjadi nabi. Dan apa yang turun dari surah Al-Mudaththir itu 5 ayat yang pertama yang turun dari ayat surah Al-Mudaththir itu dengannya tetap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ beliau diangkat menjadi rasul. Bisa paham ini? Jadi 5 pertama Al-Alaq jadi nabi. 5 ayat surah Al-Mudaththir jadi rasul. Sekarang saya tanya, ada pertentangan? Tidak ada tak? Selesai kan? Clear. Ya enggak? Jadi Jabir ini tidak salah juga, dia mengatakan ya ayyuhal mudaththir ini yang pertama turun. Nah, dengan 2 alasan tadi. Yang pertama turun setelah fatratil wahyi, atau yang pertama turun berkenaan dengan pengangkatan Nabi sebagai rasul. Ya. Baik. Oleh karena itu, terakhir وقال المصنف رحمه الله تعالى ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. Ini adalah ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di Salasatul Usul. Oleh karena itu, ahlul ilm, itu para ulama berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi Iqra wa ursila bil mudaththir. Para ulama mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan turunnya Iqra. Itu apa? 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Wa ursila, dan diutus menjadi rasul
dengan turunnya ya ayyuhal muddatsir. Qum fa'andzir. Bisa dipahami? Ini menguatkan pendapat bahwasanya itu Rasul memang diperintah untuk apa? Menyampaikan. Ya. Paham ini? Ya ayyuhal muddatsir, qum, berdiri, bangkit, fa'andzir, beri peringatan. Ya enggak? Itu Rasul. Bisa paham ya? Jadi ada masalah ini sekarang? Ini ada beberapa poin ya, pembahasan nanti insyaallah kita meroja di hari Senin. Mungkin ya ingatkan saya, mungkin ada ujian harian ya. Jadi ada satu waktu kita usahakan kita meroja tapi dengan soal ya. Jadi satu pertemuan khusus sekian puluh menit atau 1 jam. Dan nanti kita kasih soal, kalian kerja. Antum kerja pakai pulpen ya. Cukup dulu sekian. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.